Lajeng semang, lajeng siang, lajeng sore, paler lajeng wengi. Penting alih-alih dasar. Tapi navigator sarang kami, bagi berfungsi mantel. Kuali malih pembelajaran bahasa Bali rasanya mantel. Rika hingga sani becet puniki, sani makin jadi melantaran materi, titik sidarta bahasa Bali. Simak alih-alih sarang kami, kamu ini, kan, tapi sidarta bahasa Bali. Lakukan jawab SPP alih-alih satu kulit pada ini. Sidarta bahasa Bali, paten pidato, ring bahasa Indonesia. Nah, sani jadi ketelataran makin, titik sidarta bahasa Bali juga. Garis yang sayang kait. Sidarta inggih punika daging si kayu kodar ajeng anak perangke sane mata tujuan mangga inggih napi sane kodar ke presiden Jepang saha benjangan presiden Palestina. Nah, jadi pidato ini adalah isi dari pikiran yang disampaikan kepada orang banyak yang bertujuan agar apa yang disampaikan tersebut bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan. Weton mengundang satu cara sajroning modern pidarta. Ini tadi untuk pertama weton pidarta dadakan. Pidarta sani kodar nenten ngangge teks. Upami rikala kasugi mapaicep dekat dari sang guru. Jadi pidarta itu sifatnya mendadak tanpa teks dan hanya langsung dilontarkan sebagai pikiran. Yang kedua muacan pidarta. Pidarta ngangge teks sani sampun ke saya gayang kudu ketah kebaktian oleh para pejabat ring acara-acara ini. Pidarta ngapalang teks di kabeh pidarta sani kewedar anu bahasa tutur pisan upami rikala para siswani ngamilatin lomba pidarta. Kane kaping 4 pidarta nganggen ringkesan. Inggih punika pidarta senirisan, panteringkesan utawi tentang bebaosan. Tadi kan rumbangang atau bahasa tutur upami bebaosan pengisian acara utawi itu. Biasanya pidarta nganggen ringkesan puniki iki nganggen panteringkesan, ininya dikembangkan juga dengan bahasa. Lanten sani mangkin wangun pidarta. Garapan kewentanan ketiga saja dari panjang mengalir pidarta patut kailingin panjangkan dadas agen pengisiannya. Jadi wangun pidarta atau bagian dari pidarta itu ada 4. Sanika pertama wenten burdan pidarta. Burda itu judul. Ya. Kemudian purwaka utawi pemahbah. Nah, purwaka utawi pemahbah ini adalah pendahuluan. Di mana pendahuluan itu berisikan pengetahuan itu biasanya salam agama, kemudian pengayu bagya, wonten biasanya sebelum pengayu bagian itu wonten matur suksema, namun matur suksema itu artinya berterima kasih kepada orang yang sudah datang menghadiri acara pidato tersebut. Kemudian ngaturang pengayu bagya itu adalah rasa puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada ide Sang Hyang. Tanda kaping 3 ingin punika daging pidarta. Daging pidarta puniki adalah isi dari pidato bahasa tersebut, di mana pidato yang dibawakan itu berkaitan dengan tema yang dibahas. Kemudian sani kaping 4 atau terakhir yaitu pamuput pidato. Nah, pamuput ini yaitu penutup. Jadi penutup itu biasanya berisikan matur suksema, itu terima kasih, kemudian tentang, nah tentang ini adalah kesimpulan. Apa yang tadi dibicarakan itu disimpulkan biasanya ditutup. Yang ketiga, sudah mengapura itu permintaan maaf apabila ada salah-salah kata, ya. Kemudian terakhir yaitu salam tutup atau salam tutup. Mari ibu lanjutkan mangkin ring napi wastane tetikesan mapidarta. Nah, jadi tetikesan mapidarta punika adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam orang mapidarta atau mapidarta bahasa Bali. Oke, wonten papat mriki. Oke. Pertama wonten wicara. Wicara punika berhubungan dengan keahlian mengolah tema agar bisa meresapi pikiran atau perasaan orang yang mendengarkan. Yang kedua wirama. Wirama ngandene tindik tembang bawas Bali. Nah, ini maksudnya berintonasi atau lagu ucapan. Yang
ketiga wirase. Wirase itu kewagedan mewakin pengerase. Nah, ini di sini dalam bahasa Indonesianya namanya penghayatan. Dan yang keempat wirage. Wirage punika sistem luar raras atau bahasa Lantor lengiwer bebaosan Bali. Nah, selain pidato, kita biasanya sering mendengar sering mireng ke wenten bebaosan. Nah, pilih pinunjulnya nih, salah satunya wenten Dharma Wancana. Dharma Wancana puniki ini bebaosan sane kawedar, sane medaging ini ajah-ajahan agama. Nah, jadi Dharma Wancana ini biasanya berbicara tentang ajaran agama. Ya. Kemudian Sambrahma Wancana. Sambrahma Wancana puniki bebaosan sane kawedar sinangge panyangge utawi tata sambutan sajeroning upacara adat utawi agama. Ya. Jadi Sambrahma Wancana ini berupa kata sambutan. Kemudian wenten Dharma Tula. Nggih, dikirang iki Dharma Tula. Dharma Tula ini diskusi tentang ajaran agama atau ajaran dharma. Kemudian Widya Tula puniki diskusi tentang pengetahuan. Nah, itu bedanya Dharma Tula sama Widya Tula. Dharma Tula itu berdiskusi yang membicarakan tentang ajaran agama, sedangkan Widya Tula berdiskusi yang membicarakan tentang ajaran pengetahuan. Ya. Kemudian Dharma Swaka. Dharma Swaka puniki bebaosan sane menagih peswakan. Nah, ini artinya pembicaraan yang ada halnya permintaan. Nah, permintaan. Oke. Kemudian Simakrama pertemuan jadi mengosang Dharma Swaka. Nah, jadi Simakrama ini pertemuan yang akan membicarakan Dharma Swaka tersebut. Oke. Lantaran panureksan pidato. Panureksan pidato atau hal-hal yang dinilai dalam sebuah pidato ataupun misalnya kalau kalian lomba pidato juga ada hal-hal yang harus dinilai. Oke. Yang pertama pengelolaan tema. Jadi pengelolaan tema puniki mempaikakan sering bebaosan pantaraning judul buah tema pidato manggaan. Nah, jadi antara judul dengan tema itu harus sinkron, tidak boleh lepas. Oke. Nanti kapan kali bahasa nika ngendini titik suara pelafalan anak ubu bahasa Kanipaku. Nah, ini maksudnya nih vokal, bagaimana jeda, kemudian intonasi, kemudian rasa bahasa, kapan harusnya pakai bahasa halus tinggi, bahasa halus kok, bahasa halus mati atau tidak. Nah, di sini maksudnya ke bahasa. Yang ketiga penguasaan materi. Pamidarta yang lancar makrean pidarta bahasa Raden yang tengah tekna. Di sini seorang pamidarta atau seorang yang berpidato tersebut itu diharapkan untuk membawakan pidatonya itu dengan lancar tanpa menggunakan teks. Ya. Yang keempat amanat. Amanat ini berisikan tentang nilai atau pesan, nilai karakter itu yang berkaitan dengan topik. Dan yang terakhir penampilan yaitu berkaitan dengan bahasa tubuh. Sang pamidarta manggil lengut nganutin abah pamidarto. Nah, itu artinya supaya pas penampilan atau bahasa tubuhnya itu sesuai dengan bahasa tubuh orang yang memang membawakan pidato. Biasanya orang yang membawakan pidato itu sifatnya semangat, ya biasanya menggebu-gebu semangat ya misalnya karena ingin mengajak penonton agar bisa nanti melaksanakan apa yang ingin diharapkan dalam pidato. Oke, untuk materi pidato wenten makin contoh pidato. Untuk contoh pidato kalian bisa baca nanti ibu kirimkan file PowerPoint-nya di GC juga ya. Nanti kalian bisa baca contoh pidatonya. Nanti kami ya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian boleh tanyakan lewat Google Classroom atau lewat WA saya. Oke, sekian dulu nih wantah sapunika sane prasida aturan ibu rahina dimangkin dina buentan iwang atau ibu matur ibu dina matur sesama om santi santi santi